Wattasi'u utawi yang nomor 9 iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud marrataini kelawan kaping pindho fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Satu rakaat itu 2 kali sujud. Wa aqalluhu utawi paling sethithike sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, mengenainya secara langsung sebagian keningnya orang yang sholat. Jadi keningnya atau jidatnya ini mengenai secara langsung maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude musolli. Minal ardi bayani minal ardi saking tanah au ghairiha utawa sakliyane tanah. Nah, pokoknya tempat sujud. Kalau dulu zaman Nabi kan sujudnya di tanah secara langsung ya. Karena belum ada alas jadi sholatnya di padang pasir di tanah. Kalau kita alasnya tempat sholat kita itu sajadah ya sajadah. Kalau keramik ya keramik, itu adalah tempatnya sholat. Nah itu mengenai jidatnya ini mengenai secara langsung, tidak terhalang oleh sesuatu yang menutup secara sempurna. Tapi kadang ada orang yang bertanya, misalnya ketutupan rambut, satu helai rambut atau beberapa helai rambut nutupi jidat kita ketika sujud bagaimana? Nah ini ketika sujud ya, batuknya ini kalau terhalang semuanya, misalnya terhalang kopiah nutupi seperti ini, sujud tidak ada bagian keningnya ini, tidak ada bagiannya yang ternempel di tempat sujud, ya itu tidak sah. Tapi kalau hanya tertutupi misalnya sebagian rambutnya, tidak kopiahan misalnya, terus sebagian rambutnya ngelebar tertutupi sedikit seperti ini kemudian pakai sujud, ya tidak masalah, tidak apa-apa, masih tetap sah sholatnya, sujudnya masih sah. Tapi kalau rambutnya panjang, tebal, terus nutupi semua baduknya gini, tertutupi semuanya, untuk ketika sujud tertutupi ya tidak sah. Nah, kalau sebagian cuma beberapa helai itu tidak masalah. Jadi ya tidak masalah. Sebenarnya kopiah ini kan tujuannya, manfaatnya kopiah ini kan untuk menghalangi rambut kita ini ya. Jadi manfaatnya kopiah ini untuk nutupi rambut biar tidak menghalangi kening ketika sujud ya. Jadi manfaatnya kopiah ini. Jadi bukan hanya untuk hiasan terus kopiahan rambutnya dikeluarkan gini, enggak, ini gunanya kopiah untuk menutupi, memasukkan rambut biar tidak menghalangi kening ketika sujud. Nah ini kemarin sudah kita bahas bahwa sujud itu yang harus nempel ada 7 anggota, dan yang wajib untuk menempel ke tempat sujud, ke lantai itu adalah kening, wajib menempel dan tidak boleh terhalang sepenuhnya. Nah, sebagian sudah nempel di tempat sujud itu sudah dianggap cukup. Wa akmaluhu tawi paling sempurnane sujud iku ayyukabbira yen to takbir sapa wong lihuwihi krana turun lis sujudi maring sujud bila raf'i yadayhi kelawan tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi ketika mau sujud tidak usah ngangkat tangan. Setelah i'tidal kemudian mau sujud Allahu Akbar, sujud tidak usah. Jadi tangannya tidak usah diangkat, cukup takbir Allahu Akbar langsung sujud. Biasanya kan pun biasa ngoten nggih. Pun benar biasanya. Jadi yang mengangkat tangan itu ketika mau rukuk, bangun dari rukuk, mau sujud tidak usah diangkat tangannya. Mau sujud tangannya tidak usah diangkat, Allahu Akbar. Ya takbir saja tapi tidak usah mengangkat tangan. Wa yad'u lan deleh sapa wong, sapa musolli meletakkan rukbataihi ing kedua lutute musolli, kedua lututnya orang yang sholat, summa yadaihi. Lah ini urutannya sujud itu yang menyentuh lantai, menyentuh lantai terlebih dahulu adalah kedua lututnya. Ini cara yang sempurna gitu. Tapi kalau misalnya tidak, urutannya tidak seperti ini ya tetap sah, cuma tidak sempurna. Sempurnanya ketika sujud yang menyentuh, yang mendarat dulu itu kedua dengkulnya, kedua lututnya dulu. Jadi bukan Allahu Akbar tangannya dulu baru lututnya. Tapi kalau misalnya orang yang misalnya agak gemuk biasanya itu kan tidak kuat atau kesulitan gitu kadang. Kalau dengkulnya dulu lagi orang tua, nah itu kalau misalnya dengkulnya lututnya terlebih dahulu kesulitan,
tangannya dulu untuk menyangga badannya ya tidak masalah. Kalau tidak urut seperti ini tetap sah sholatnya. Cuman dalam kitab ini yang sempurna itu yang pertama mendarat, kedua lututnya terlebih dahulu. Summa yadaihi, kemudian kedua tangan. Setelah lututnya mendarat, kemudian baru tangannya yang menyentuh lantai. Summa jabahatahu, kemudian keningnya. Ya, kemudian setelah lutut, tangan, baru sujud, keningnya menyentuh. Setelah kening, wa anfahu, dan hidungnya orang yang sholat. Ya, jadi kalau hidungnya dulu kan sakit ketatap biasa. Kalau jadi keningnya dulu baru hidungnya. Tapi hidung ini menyentuhnya tidak wajib, sunnah. Menyentuh di alas itu hukumnya sunnah. Nah, makanya orang maskeran ketika sholat maskeran hidungnya tertutup ya itu kan tidak apa-apa, tetap sah karena itu sunnah. Tidak menyentuh hidungnya, tidak menyentuh ke sujud ya tidak masalah. Wal asyiru tawi kang nomor 10. Wal asyiru tawi kang nomor 10 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam sujud. Jadi dalam sujud juga ada tumakninah. Ai as-sujudi tegese di dalam sujud. Bi haitsu yanalu kelawan sekirane maudhi'a sujudin kelawan sekirane sebab wong maudhi'a sujudin ing tempat panggonan sujude wong sikola roksihi seberat kepalanya orang wala yakfi lan ora cukup apa imsa suroksihi mengusapkan kepalanya maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude wong. Jadi ini ketika sujud itu harus betul-betul sujud yang sempurna, yang menekan. Maksudnya bukan berarti kemudian ditekan-tekan itu enggak ya, sujud biasa. Kalau misalnya cuman menempel tok, kalau seperti orang yang cepet-cepetan keburu-buru sholatnya nempel tok tul langsung bangun dari sujud, itu masih belum dianggap sempurna sujudnya. Jadi tidak hanya menempelkan, menyentuhkan saja, tetapi ya sujud beneran. Yang sekiranya orang ketika sujud di tempat misalnya ada kasur atau ada spon sholat di atasnya, itu kapasnya atau sponnya itu ada bekasnya, ada dekoannya, bahasa Jawanya dekoannya nggak ada bekas tempat sujud, bekas tempat menyentuhkan tangannya, jadi itu sampai terlihat itu tidak hanya sekedar nempel saja sujud itu, jadi harus ada penekanannya, harus ada penekanan. Bal balik tetapi yatahamalu menekan sapa wong bihaitsu kelawan sekirane laukana lamun ono apa tahtahu nisore wong iku qatnun kapas. Masalah yang dalam umpamane. Nah, ini perumpamaan yang saya contohkan tadi ya, seperti ketika kita misalnya sholat di atas kasur kan empuk ya. Nah, itu tidak cukup kalau hanya sekedar menempel saja di atas kasur, tapi diusahakan kalau tempat sholatnya itu empuk, tidak keras seperti lantai, seperti di atas kasur, yaitu harus ditekan ketika sujud. Sekiranya ada dekoannya, bekas sujudnya itu nampak. Masalah yang dalam umpamane, lang kasaba moko dekok, nah, ada dekoannya. Wa dhahara lan tampak apa asaruhu bekasnya sujud ala yadin ing atase tangan lau furidot lamun diperkirakan tahtahu ing di sore kapuk tadi di bawahnya tempat orang yang sujud.